Nah, kawan-kawan, kalian sudah melihat dari video perkenalan nama-nama anggota dari kelompok kami, kelompok 1, yang terdiri dari nama Reka Tamara Dalulina Harahap, Pira Asri, Enika Tamara, Desi Agustina Haro, dan saya sendiri Ramadan Pratama Putra Hasibuan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas dari materi kami tentang pengujian keamanan sistem dari mata kuliah Sistem Keamanan Sistem Informasi. Dosen pengampu Bapak Andri Nata STMKOP. Marilah kita lihat sama-sama penjelasan dari pemaparan materi kami dari kelompok 1. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Apa itu security testing? Nah, security testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan serta memastikan bahwa data dan sumber daya sistem di dalamnya sudah terlindungi dengan baik dari para penyusup atau peretas. Pengujian keamanan sistem dilakukan dengan tujuan untuk menemukan semua celah dan kelemahan sistem yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau reputasi perusahaan. Dalam security testing, khususnya pada situs website dan aplikasi, terdapat 4 area utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, network security, yaitu mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan. Yang kedua, sistem software security, yaitu menilai tingkat kelemahan berbagai perangkat lunak tempat aplikasi bekerja, seperti operating system, database system, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada client-side application security, yaitu untuk mendeteksi kerentanan dan mengukur tingkat keamanan pada sistem komputer klien atau pengguna. Yang keempat, server-side application security, yaitu memastikan bahwa server memiliki keamanan yang kuat dan dapat memblokir beragam gangguan dan ancaman keamanan. Jenis-jenis dan metode security testing. Yang pertama, penetration testing. Penetration testing adalah proses pengujian dengan melakukan simulasi serangan cyber terhadap sistem yang akan diuji. Pengujian dilakukan secara manual oleh pentester profesional dan bersertifikat menggunakan beragam pentest tools dan teknik. Penetration testing harus dilakukan secara rutin untuk mencegah penembusan sistem keamanan yang disebabkan adanya celah atau kerentanan keamanan pada sistem. Nah, bagaimana proses penetration testing? Ada 5 proses penetration testing, diantaranya yaitu yang pertama ada perencanaan, yang mana mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan pengujian, cara kerja target, dan potensi kerentanannya.
Yang kedua, pemindaian, yaitu scanning yang dilakukan untuk memahami bagaimana aplikasi atau jaringan komputer yang ditargetkan bereaksi terhadap upaya penyusupan. Proses yang ketiga, mendapatkan akses. Dengan akses yang didapatkan, pentester akan mengungkapkan kerentanan target menggunakan cross-site scripting, injeksi SQL, backdoor, dan serangan aplikasi web lainnya. Yang keempat, mengelola akses, yang mana melakukan imitasi terhadap Advanced Persistent Threat atau APT atau serangan sejenis untuk melihat apakah sistem dapat mempertahankan aksesnya. Proses yang kelima, analisa dan pelaporan, yaitu pentester menganalisa sekaligus melaporkan resiko yang ditimbulkan dari kerentanan sistem jaringan dan memberikan saran untuk meningkatkan keamanan. Vulnerability Assessment, proses identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi tingkat keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, sistem, aplikasi, atau bagian lainnya berdasarkan resiko yang dapat ditimbulkan di perusahaan. Pada implementasinya, proses ini memberikan informasi mengenai kerentanan apa saja yang mudah dieksploitasi oleh peretas. Selanjutnya adalah proses Vulnerability Assessment atau VA. Tahapan pertama yaitu identifikasi kerentanan, mengidentifikasi dan membuat daftar lengkap mengenai kerentanan keamanan yang terdapat pada infrastruktur IT perusahaan melalui Auto-Authentication Scan atau Authentication Scan. Tahapan kedua yaitu analisis kerentanan, menganalisis komponen mana yang bertanggung jawab atas setiap kerentanan yang muncul, serta komponen mana yang menjadi faktor akar penyebab kelemahan pada keamanannya. Tahapan ketiga yaitu penilaian risiko, melakukan penilaian terhadap sistem untuk mengetahui prioritas kerentanannya yang terdiri dari high, medium, dan low. Tahapan keempat yaitu remediasi, melaksanakan perbaikan dan penanganan kerentanan keamanannya. Tahapan kelima yaitu mitigasi, proses mengurangi kemungkinan atau dampak yang terjadi kerentanan yang tereksploitasi dan tidak mungkin bisa diperbaiki kembali. Security scanning, jenis pengujian dengan pemindaian yang dilakukan untuk menemukan kerentanan dan mengidentifikasi serta memodifikasi file yang tidak diinginkan dalam aplikasi berbasis web, situs web, jaringan, dan sistem file. Pemindaian ini akan memberikan suatu insight yang mendalam dan menyediakan suatu rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. Risk assessment dilakukan dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan risiko yang akan dihadapi oleh aplikasi, software, dan jaringan. Melalui analisa dan identifikasi risiko, perusahaan atau organisasi akan mengetahui risiko mana yang dapat mengancam keamanan sistem. Risk assessment umumnya dilakukan oleh tim IT audit internal. Tim tersebut harus benar-benar memahami infrastruktur digital dan jaringan agar identifikasi dan analisa risiko keamanan dapat dilakukan secara maksimal. Security auditing, metode terstruktur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan dengan melakukan audit secara rutin. Perusahaan dapat mengetahui di mana titik lemah dan kerentanaan dalam infrastruktur IT, memverifikasi tingkat kesesuaian kontrol keamanan dengan standar dan peraturan yang berlaku, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan keamanan yang telah diterapkan, dan lain-lain. Ethical hacking, pengujian keamanan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan metode peretasan serta teknik serangan komputer yang tersedia. Proses ini dilakukan oleh seorang ethical hacker yang memiliki izin untuk menjelajahi IT perusahaan secara luas. Pengujian ini bertujuan untuk menguji seberapa baik dan tahannya tingkat keamanan yang diterapkan terhadap gangguan sistem yang dilakukan dengan berbagai vektor, jenis, dan teknik serangan.
postur assessment, pengajuan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko pada perusahaan. Penilaian ini merupakan langkah yang sangat penting dalam mengetahui kondisi keamanan pada perusahaan dan mengidentifikasi ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari materi pengujian keamanan sistem adalah: yang pertama, identifikasi kerentanan. Pengujian keamanan sistem membantu mengidentifikasi kerentanan atau celah sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, evaluasi tingkat keamanan. Pengujian keamanan sistem digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan. Jika ditemukan kerentanan atau kelemahan dalam sistem, pengujian memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan. Nah, itu dia video presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. 1, 2. Kunci dulu. Dewi Persik, I love you to the bone. Dewi Persik, mau nikah lagi. Najwa Shihab, tolong buka blog Instagram gua. Vô bay là ba là nhau mắn như vầu bay là ba là nhau mắn như cái bực phong mây phong màu hang lai Sebab kau terlalu indah dari Nunggu gilirannya. kata dunia Ini kelompok siapa? berhenti sejenak menikmati indahmu dan